Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semangat, selamat berjumpa di pembelajaran daring SMK Negeri 1 Cipende. Semoga di hari yang cerah ini kita tetap diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama Dede Salim Dahlan. Saya bertugas menjadi guru sejarah Indonesia di tahun pembelajaran 2021-2022 dengan tugas tambahan menjadi wali kelas 10 Teknik Permesinan 1. Seperti kalian ketahui, di jadwal pembelajaran sejarah Indonesia dilaksanakan pada hari Kamis setiap minggunya, mulai pukul 13.45 sampai dengan pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk pada pembelajaran, saya akan sampaikan beberapa hal apa saja yang harus kalian lakukan dalam mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia. Yang pertama, kalian wajib menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Yang kedua, sebagai dokumentasi bahwa kalian mengikuti pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kalian subscribe channel ini. Selanjutnya, isi komentar di bawah dengan nama lengkap dan kelas sesuai kelasnya masing-masing. Atau jika ingin ada pertanyaan atau komentar, silahkan tambahkan di kolom komentar tersebut. Yang ketiga, di akhir video kalian akan diberikan berupa tugas yang nantinya akan dikumpulkan di classroom sesuai kelasnya masing-masing. Yang keempat, kalian wajib mengisi absen mata pelajaran sejarah Indonesia. Linknya sudah disimpan di deskripsi video ini. Demikian petunjuk dalam pembelajaran daring sejarah Indonesia kali ini. Selanjutnya, silakan saksikan pembelajaran di pertemuan pertama. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sejarah. Dapat dipersingkat bahwa sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis. Belajar sejarah diharapkan mampu untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak muncul secara instan, semua mengalami proses sehingga terbentuklah masa depan yang lebih baik. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Di sini, pohon diartikan pohon keluarga yang bermakna asal-usul atau silsilah, adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sebuah peristiwa secara berkesinambungan. Konsep dasar sejarah adalah sebuah pedoman penting dalam ilmu sejarah untuk mengkaji seluruh aspek kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu. Menurut Galtung, sejarah adalah ilmu diakronis berasal dari kata diakroni, dalam bahasa Latin artinya melalui, melampaui dan kronikes artinya waktu. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Contoh berpikir kronologis, peristiwa proklamasi kemerdekaan RI dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang kepada sekutu, kemudian para pemuda bereaksi atas menyerahnya Jepang, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yaitu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dan pada akhirnya diputuskan untuk penyusunan teks proklamasi serta melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Contoh konsep berpikir sinkronik. Ketika akan mengkaji mengenai peristiwa pemberontakan DITII, maka konsep sinkronik mempelajari peristiwa tersebut dengan lebih detail menggunakan konsep 5W+1H adalah konsep what, when, how, who, where dan how. Contoh konsep ruang, peristiwa pertempuran Ambarawa yang merupakan sejarah lokal yang kemudian diangkat menjadi sejarah nasional karena memiliki pengaruh besar terhadap daerah lain dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep waktu adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu periodisasi atau pembabakan.
Pentingnya konsep waktu karena untuk menghindari anakronis atau bisa diartikan sebagai tumpang tindih peristiwa sejarah yang berlangsung, seperti zaman batu yang terbagi beberapa periode. Demikian video pembelajaran dari sejarah Indonesia kali ini. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah seperti berikut, yaitu berikan contoh cara berpikir kronologis terkait diterapkannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sedang berlangsung saat ini. Kalian tinggal upload jawabannya di Google Classroom Sejarah Indonesia sesuai kelasnya masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan yang baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.